And hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Ini merupakan H plus 9 hari, 8 hari lah kurang lebih. Gua keluar dari rumah sakit lagi dirawat yang kedua dalam waktu dekat ini gara-gara penyebabnya infeksi paru-paru. Yang pertama gue dirawat 4 harian, yang kedua gue dirawat 10 harian. Dan alhamdulillah dalam kondisi hari ini kondisinya semakin membaik, semakin stabil. Tapi per hari ini abis gue bikin konten, mungkin langsung gue upload ataupun gue mau jalan dulu ke rumah sakit. Oke. Selamat datang kembali sob di konten serunya sepak bola. Udah lama banget gue nggak bikin konten. Udah ya beberapa minggu lah, beberapa weekend gue nggak bikin konten. Tetapi konten yang ini layak banget untuk memulai kembalinya konten serunya sepak bola gue. Konten timnas Indonesia, walaupun dari kemarin gue nonton kemenangan Liverpool di Piala FA, kemenangan Liverpool digendong Nunes 2-0. Ada kontribusi Chiesa yang sangat baik. Terus gue nonton Arsenal ditundukkan Manchester United di kandang sendiri. Terus gue nonton apalagi Manchester United, Onana-nya blunder nangkap kodok. Lumayan banyak lah pertandingan yang gue tonton. Tetapi gue pengen mengawali konten serunya sepak bola, memulai konten serunya sepak bola di konten timnas ini, yaitu dimulai dari pemecatan pelatih Coach Sintayong. Ya ini di luar prediksi, benar-benar kan buat kalian semuanya mungkin sudah tahu ini berita yang cukup mengagetkan. Berita ini gue tangkap ketika gue di rumah sakit boleh memegang HP pertama kali. Gue dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap biasa dan langsung dikonfirmasi juga, ditambahkan oleh kakak gue yang menemani saat gue pindah di rawat inap pertama kali. Waktu itu dikonfirmasi iya kalau si STY dipecat, STY diberhentikan oleh PSSI, oleh Erick Thohir. Tidak, sebetulnya alasan pemecatannya ada beberapa version, ada spesifiknya yang pastinya kita tidak tahu kenapa, berita pastinya, penyebab pastinya. Tetapi kan ada kabar yang sedikit gue yakini kalau kekalahan dari Cina penyebab faktor utamanya. PSSI mulai meragukan, mulai mencari kandidat pelatih baru, Pak Erick Thohir mulai berpikiran untuk mengganti Sintayong, untuk merubah kursi kepelatihan di timnas Indonesia. Terus dibilang kayak Coach Sintayong juga sebetulnya bagus, cuman tidak bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda. Sementara timnas kita kan keseluruhan pemainnya pemain Eropa yang memakai bahasa Inggris, bahasa internasional ya. Sedangkan kalau saat dipegang Coach Sin kan ribet, ada 2 penerjemah, diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia, habis itu yang buat yang pemain keturunan diterjemahin lagi ke bahasa Inggris. Itu jadi tidak simpel, jadi semraut. Terus apalagi ya penyebab faktornya, ya emang banyak dan kita tidak tahu yang pasti yang mana gitu kan. Gue sendiri juga tidak bisa mengamini yang mana gitu kan. Tetapi gue pengen berterima kasih kepada Coach Sin yang telah membuat sepak bola kita bergairah lagi, yang membuat sepak bola kita jelas melingkat. Gue sebagai fans bola Indonesia, fans timnas, fans yang mengikuti bola Indonesia, baik itu klub maupun timnas, walaupun lebih sering timnas kan ya. Gue pengen berterima kasih buat Sintayong yang udah mengembalikan jauh level sepak bola timnas Indonesia kita. Sekarang kita berperingkat di 127.
Digagalnya Piala AFF kemarin ya gua wajari, gua maklumi. Kalau emang itu menjadi dasar pemecatan, itu merupakan tidak masuk akal juga. Emang udah kita sepakati kalau kita menurunkan pemain-pemain muda, tetapi ya semasa semasa kepelatihan coach Shin ya, Sob ya. eh Emang banyak yang bagus, faktor bagusnya, cuman ada beberapa faktor yang khususnya gue juga tidak tidak menyukai bentuk kepelatihan coaching, kayak salah menurunkan pemain, salah menurunkan line up, kadang sering terkadang juga menunjukkan sifat apa ya? Menunjukkan sifat keras kepala. Sebetulnya coach Sintayong merupakan berapa persen penikmat bola, berapa persen pencinta bola Indonesia juga setuju kalau coach Sintayong merupakan pelatih yang bagus. Oke, jadi gue mau terima kasih banget sama coach Shin yang telah di luar dugaan kita bisa menundukkan Arab Saudi. Kita hanya kalah 2-0 oleh Argentina. Terus kita bisa menahan imbang Australia 0-0. Kita bisa, itu merupakan sebuah prestasi. Kita bisa masuk di Piala Asia, masuk di kualifikasi Pildun ini, terus kita sampai zona 3 lagi, yang di mana negara-negara ASEAN yang lainnya tidak sanggup untuk melangkah ke zona ini lagi. Terus kita bisa menahan imbang Bahrain, padahal kita bisa menang, kita dicurangi gitu kan. Terus di fase timnas U23 kita nyaris masuk Olimpiade. Itu merupakan prestasi dari coach Shin sendiri untuk timnas Indonesia. Jadi gue benar-benar mau berterima kasih. Gue benar-benar menikmati, gue benar-benar menyukai era kepelatihan coach Shin, walaupun ada beberapa yang kita nggak setuju, itu wajar lah atas keputusan dan perilaku coach Shin. Tetapi terima kasih coach Shin telah menghibur pencinta bola Indonesia. Oke. Dan akhirnya PSSI bersama Pak Erick Thohir sudah menunjuk pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert, legenda Ajax dan Barcelona. Terus ada Denny Lanzat, terus satu lagi siapa tuh? Alex Pastor. Pertama gua ditunjuknya Patrick Kluivert itu menimbulkan cukup keraguan, cukup tanda tanya besar. Kenapa harus Patrick Kluivert? Kan dengar-dengar rumornya juga Pak Erick Thohir beserta PSSI menunjukkan maunya Louis van Gaal, cuman Louis van Gaalnya juga menolak. Cuman itu adalah Patrick Kluivert kurang lebihnya saran langsung menurut kabar beredar yang gua terima, gua tangkap dari Louis van Gaal. Dan kalau misalkan bukan Patrick Kluivert, ada satu nama yang lebih jelas keturunan yang lebih cinta Indonesia mungkin, yaitu Van Bronckhorst yang menurut gua saran gua lebih pasti. Cuman kenapa Patrick Kluivert tuh terlibat kayak ada hutang. Cuman itu kan nggak perlu disangkut pautkan sama kepelatihan Indonesia. Itu merupakan bagian masa lalu dia, walaupun nggak tahu benar atau tidaknya dia menjadi BA situs jadi online gitu kan. Cuman itu nggak tahu bener apa pastinya. Cuman banyak yang mengiyakan, banyak yang setuju, banyak yang kurang setuju terhadap Patrick Kluivert ya mengenai hal itu. Terus juga story kepelatihannya juga emang benar-benar kurang, benar-benar tidak terjamin. Tetapi ya PSSI sendiri juga pasti menunjuk Patrick Kluivert penuh pertimbangan. Sementara pelatih top mana, yang gue juga setuju dengan perkataan Pak Erick Thohir, pelatih top mana yang mungkin akan setuju dengan melatih tim ranking 127 dunia, pelatih Eropa mana gitu, kecuali kita berhasil merangkak naik kembali gitu. Terus apalagi ternyata
yang gue setuju, Patrick Kluivert selain Pak Erick Thohir selain menunjuk Patrick Kluivert ternyata menunjuk Denny Lanzat dan si Alex Pastor ini. Alex Pastor apa Denny Lanzat yang mempunyai keturunan Indonesia, antara salah satunya, antara itu, koreksi kalau gue salah sob ya, kalian bisa komen, bisa membenarkan, kayaknya Alex Pastor nih. Terus Denny Lanzat ini merupakan apa ya, pembaca taktik, pembaca skema, analisis skema yang benar-benar brilian, benar-benar salah satu yang terbaik di Belanda ya. Jadi Patrick bisa membantu, sangat bisa membantu Patrick Kluivert. Kalau Patrick Kluivert bisa disertakan untuk apa namanya, membangkitkan mental para pemain, menyuntikkan mental para pemain untuk ngobrol, untuk diskusi kepada para pemain. Tapi kalau taktik kita bisa serahkan ke Denny Lanzat juga gitu kan. Nah, ini kalau gue tangkap dari beberapa sumber, gue tangkap dari beberapa berita, ini merupakan perpaduan yang menarik di kepelatihan Indonesia ke depannya. Walaupun Patrick Kluivert tidak begitu kaya taktik sekali, cuman ada di belakangnya itu, ada backgroundnya, ada Denny Lanzatnya yang benar-benar bisa menyupport, yang benar-benar bisa menyokong si Patrick Kluivert ini, coach Patrick Kluivert. Ini benar-benar udah dipikirkan oleh PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, udah benar-benar bisa melobi dengan baik, udah benar-benar bisa tadinya kan mungkin kalau kalian menyadari Patrick Kluivert ini tidak mengetahui kalau akan dibuat tim kepelatihan, walaupun dia sebagai coach utamanya ya. Yang datang kan kayak ada peran Denny Lanzat dan Alex Pastornya gitu. Patrick Kluivert sendiri baru diberitahu oleh Pak Erick Thohir, dan namun akhirnya dia setuju gitu. Tadinya kan dia pengen bawa asisten pelatih yang lainnya. Oke. Kalau ini sedikit merubah pemikiran gue yang tadinya gue kurang setuju. Jadi oke lah, gue penasaran untuk melihat timnas yang baru di bawah Patrick Kluivert, Denny Lanzat dan Alex Pastore ini. Bagaimana racikannya, walaupun nanti dengar kabarnya kan kalau timnas baru berkumpul di pas saat mau lawan Australia, bahkan di Australianya sendiri itu merupakan waktu yang tidak cukup, waktu yang sangat kurang sekali. Dan terdengar kabar kalau Patrick Kluivert juga tidak dikasih target oleh Pak Erick Thohir, tetapi dia pengen melihat permainan Indonesia yang lebih menyerang. Dan Patrick Kluivert juga mengaminkan tersebut, kalau di bawah Patrick Kluivert juga akan tampil lebih menyerang. Kalau di bawah permainan Coach Shin kan lebih cenderung untuk bermain reaksi football. Cuman kan kita harus melihat gitu, lawan kita Australia, lawan kita Jepang, lawan kita ranking yang di atas, yang biasa bermain di Piala Dunia. Tidak mungkin kita langsung untuk bermain, untuk menyerang, untuk menguasai pertandingan. Pasti ada yang harus dipikirkan, ada yang harus dipertimbangkan. Ujung-ujungnya akan lebih banyaknya bermain reaksi football lagi, bermain counter lagi. Cuman gua rasa akan ada perubahan skema, ada perubahan taktik formasi di bawah Patrick Kluivert ini. Cuman gua nggak tahu yang akan kayak bagaimana sih signifikannya, belum tergambarkan di otak gua. Cuman gua cukup menantikan. Jadi dukunglah apapun yang terjadi untuk timnas kita, maupun Sintayong diganti, Coach Shin diganti dengan Patrick Kluivert. Coach Shin-nya sendiri juga sudah merelakannya, sudah berterima kasih juga kepada Pak Erick Thohir dan PSSI gitu kan. BTW Coach Shin lagi syuting film, lagi menghabiskan waktu di Indonesia sampai tanggal 26 Januari besok dia baru balik ke Korea. Balik lagi ke beritanya Patrick Kluivert,
Gue sebagai penikmat bola dan pencinta timnas Indonesia, walaupun awalnya tidak setuju dengan nama Patrick Kluivert, sekarang menjadi tidak sabar untuk melihat debut pertandingan tersebut. Sorry Sab, gue ngomongnya masih kurang nih, di dalamnya ada selang kan di dalam tenggorokan gue yang membantu untuk minum susu dan segala macam. Jadi penasaran dengan adanya Patrick Kluivert, Dani Lanzat dan Alex Paxtor memberikan warna dan gambaran apa untuk timnas Indonesia kita. Dan Patrick Kluivert juga mengeluarkan statement kalau pemain-pemain yang akan dipilih yang akan bermain di timnas itu pemain-pemain yang mempunyai jam terbang yang cukup, menit bermain yang cukup di klubnya. Ya, seenggaknya gue bakal melihat kemungkinan besar akan ada Elkan Bagot kembali. Terus siapa namanya yang pemain lincah itu yang jarang dimainkan ST, yang pernah dimainkan back sayap kanan akan lebih banyak bermain mungkinan. Oke. Segitu dulu sob, konten serunya sepak bola bersama gua Nunoy. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dukung terus konten serunya sepak bola bersama gua. Guanya aja lagi sakit-sakit gini masih tetap ingin membuat konten, jadi tolong support sob. Oke. See you and bye bye. Jaga kesehatan.